Pemirsa, pendamping korban mengungkap Agus buntu menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Selain itu, Agus juga membawa korbannya ke penginapan dengan dalih untuk mandi suci. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapa. Pendamping korban Agus Buntung MA, Andre Saputra, mengungkap sejumlah modus yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Salah satunya dengan cara mengancam korban supaya tidak berteriak meminta pertolongan. Selain itu, Andre juga menyebut korban dibawa ke penginapan karena disebut akan disucikan Agus. Pelaku meminta korban untuk diantarkan langsung ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub. Kemudian dibawalah ke homestay itu. Kemudian korban nanya kenapa saya dibawa ke sini. Nah, pada saat itu korban curiga kenapa pihak dari homestay tidak mencegah atau berpikir kenapa saya bersama pelaku di sini gitu. Jadi ketika korban mengeluarkan uangnya untuk membayar kamar tadi itu, resepsionis tidak ada, pihak homestay tidak ada mempertanyakan kenapa mereka datang berdua. Nah, itu jadinya korban berpikir mungkin antara pihak homestay dan si pelaku itu ada kerjasama. Itu dari pikiran korban. Jadinya nggak ada kuasa, kemudian korban masuk di dalam kamar. Nah, pada saat masuk ke dalam kamar, korban langsung bertanya kepada pelaku, kenapa kamu bawa saya ke sini untuk mensucikan diri? Artinya kan secara sadar tuh tahu dia dibawa ke homestay kan? Iya, secara sadar. Secara sadar. Tapi karena ancaman dan intimidasi tadi. Ya, oke. Andre juga mengungkap korban dihipnotis oleh pelaku. Menurut Andre, pelaku membaca mantra sehingga korban mengikuti keinginan Agus. Ada satu korban di pagi hari, itu ada gestur yang bisa kita katakan atau hipnotis kepada si korban di pagi hari. Misalnya dia mengatakan kayak gini, si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya? Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Ada bunga yang diambil, nah kayak gitu. Kemudian membaca mantra lagi. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Agus tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik, polisi telah memiliki bukti untuk jadikan Agus tersangka. Daycare Kiddie Space di Kota Depok, Jawa Barat ini ditutup usai seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan bayi berusia 1 tahun 3 bulan. Daycare Kiddie Space yang berdiri selama setahun terakhir ini juga diketahui tidak berizin atau ilegal. Pasca seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan Daycare Kiddie Space di Bumi Sawangan Indah, Depok, Jawa Barat, kini disegel. Garis polisi terpasang di pintu pagar bangunan dan tidak ada lagi kegiatan di dalam daycare. Pelang atau papan nama pun telah dicopot sehingga tidak ada lagi penanda terkait keberadaan tempat penitipan anak ini. Dinas Pendidikan Kota Depok mengakui Daycare Kiddie Space belum memiliki izin alias ilegal. Bahkan Daycare Kiddie Space lainnya di wilayah Depok juga belum mengurus izin ke Dinas Pendidikan. Kiddie Space Kiddie Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Jadi artinya ilegal gitu, Pak? Artinya ilegal. Meskipun kalau kita lihat itu di Instagram dan sebagainya, dia itu memiliki banyak cabang. Ini kan cabangnya ini kan banyak ya. Banyak cabang, ada di Cipayung, di Cilebut, di Sawangan, Tajur Halang, Citayam 1 dan 2, Cibinong, Bojonggede, Pengasinan, dan Ciriung. Daycare Kiddie Space menjadi sorotan setelah seorang pengasuh menganiaya seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan dengan menyiramkan air panas. Pengasuh bernama Septiana berusia 31 tahun ditetapkan tersangka atas kasus perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang balita berinisial KCB yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. Korban mengalami luka bakar usai disiram air panas oleh salah satu pengasuh Daycare Kiddie Space bernama Septiana yang baru bekerja selama 5 bulan. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya kesal lantaran korban kerap menangis. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.